Selamat siang. Boleh, silakan. Pelajaran apa ya, Nak? Pelajaran bahasa Indonesia tentang minat belajar. Minat belajar di bidang apa? Silakan. Ayo, mulai. Apa tujuan minat belajar? Tujuan minat belajar. Minat belajar itu kan kalau kita itu misalnya pengen belajar lebih bagus, lebih memperbaiki nilai itu adalah minat. Misalnya ada pelajaran IPA misalnya. Bagaimana saya biar tertarik dengan pelajaran IPA? Bagaimana cara saya? Bagaimana saya mencari tahu tentang Butiar? Pertama harus dekat dengan gurunya dulu, dalam arti mengetahui sifat atau karakter guru, karena setiap guru itu pasti kan berbeda-beda ya. Misalnya kalau pelajaran IPA, tumbuh minat belajar di kelas 82 misalnya. Kenapa? Mungkin bisa saja dalam menyampaikan materi itu Butiar berbagai macam cara, misalnya contohnya Butiar memberikan PowerPoint ya, memberikan juga YouTube, ada juga catatan. Mungkin dari situ, dari yang tiga itu, anak-anak atau peserta didik bisa memilih salah satu mana yang diminati. Boleh jadi dia suka karena melihat YouTube, karena itu bisa diulang-ulang. Bisa juga dia bisa melihat catatan, karena di catatan itu tidak perlu memerlukan baterai atau misalnya alat komunikasi. Dia bisa lihat, tapi terbatas. Ada hanya kalau melihat PowerPoint dia rada-rada malas. Kenapa? Harus dilihat semua. Itu mungkin kalau masalah minat, tergantung seseorang itu bagaimana menjiwai guru yang bersangkutan dengan mata pelajaran itu yang nomor satu. Selanjutnya, Apa penyebab utama dari turunnya minat belajar? Turunnya minat belajar itu yang pertama adalah buat peserta didik tidak adanya kesadaran, ya, tidak adanya kesadaran penting tidaknya ilmu itu dicari. Padahal sebenarnya kesadaran itu muncul hanya dari pribadi sendiri. Contohnya, kalau Butiar memberikan tugas, coba anak-anak kerjakan tugas ini, misalnya membuat kacang hijau misalnya. Tapi kalau anak-anak tidak ada kesadaran dari hati, itu berulang kali Butiar coba membicarakan itu. Yang ada juga anak-anak tidak senang dengan Butiar. Jadi hanya untuk menemukan minat itu adalah kesadaran dari hati nurani pribadi sendiri. Selanjutnya, Bagaimana cara Butiar cara Butiar untuk mengatasi siswa yang tidak mau belajar atau minat belajarnya kurang. Pertama diadakan pendekatan dulu. Kadang-kadang ibu buat di kelas, halo, siapa namanya, rumahnya di mana, bisa bawa makanannya. Itu hanya sebenarnya kata ungkapan saja, bukan artinya benar-benar makannya dibawa makanan. Terus kamu makan apa, bawa bekal apa, kan suka didekatin begitu dulu. Lama-lama dia kadang-kadang bilang gini, kita jadi malu sama Butiar. Nah, cara untuk yang selanjutnya untuk mendekatkan anak-anak itu tahu, Butiar itu harus tahu maunya apa. Karena setiap anak itu pasti berbeda, bukan? Ada anak yang sukanya belajar, ada yang sukanya joget-joget, ada yang sukanya hanya mendengarkan musik. Jadi setiap anak harus berbeda. Inilah cara-caranya. Kadang-kadang kalau ibu membuatkan tulisan, tugas guru tidak dikerjakan. Kalau dibuatkan berupa PowerPoint nggak dibaca. Kalau dibuatkan berupa YouTube pasti dibaca. Apalagi tadi dilihat, ayo kita membuat materi melalui Canva. Jadi anak-anak kayaknya melalui Canva itu rasanya senang. Jadi senang untuk bermacam-macam cara penyampaian materi, bukan hanya menerangkan di papan tulis atau hanya mencetak, bukan. Lokasi juga menentukan. Nah, jadi anak-anak itu dalam arti di dalam beberapa cara ibu yang mendekatkan itu beda-beda juga anak sebenarnya. Kadang-kadang ada orang ditekuk aja udah, aduh, aku jadi malu sama Butiar. Ada orang
ditabok, diapain juga dia memang udah nggak mudeng orangnya. Ada dia begitu datang Mutiar, halo Mutiar, berarti dia akan merindukan Mutiar. Kalau orang seperti itu pasti dia itu mata pelajaran itu dia senang, pasti. Ayo Bu, mana lagi kita tonton materi apa Bu kita hari ini. Nah itu orang yang paling ada kesadaran di hatinya mencintai mata pelajaran itu. Dan orang seperti inilah nanti akan menghasilkan nilai yang terbagus karena udah muncul kesadaran, minatnya tinggi. Itu yang nomor 3. Hal terakhir, Ya, ayo silakan. bagaimana cara efektif menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa? Menumbuhkan minatnya tadi berbagai cara dibuat metode mengajar ya. Bukan hanya fokus untuk satu fokus misalnya. Ayo anak-anak selamat pagi mencatat. Tidak boleh seperti itu. Belajar itu hanya waktunya sebentar saja. Sebelum kita belajar itu kan suka kita buat dulu ice breaking. Misalnya begini, kita buat ice breaking. Ting ting misalnya itu bagi dia itu sudah cara atau pendekatan kepada dia. Ayo ting ting. Jadi dengan lagu itu, dengan ice breaking itu dia udah terini hatinya itu. Oh saya mau belajar. Itu contohnya siswa. Yang kedua itu membuat pendekatan kepada siswa. Caranya seperti ini. Misalnya di sini orangnya nakal misalnya. Di kelompok ini baik. Kita dekatin, Mutiar dekatin. Ini apa sih Nak? Mau apa sih? Kalau kita udah tanya seperti itu, dia pasti menjawab, "Bu, saya mau musik." Nah, kita buat musik pelan sambil mencatat. Habis itu menerangkan, dia bisa mendengarkan musik. Mungkin pelajaran itu masuk ke otak dia dengan cara mendengarkan musik. Karena setiap anak itu pasti beda, nggak sama. Terus selanjutnya boleh kita tampilkan gambar-gambar, misalnya gambar-gambar IPA apa kira-kira. Misalnya kita gambarkan dalam IPA itu kupu-kupu dan bunga. Kita buat cinta, rasa-rasa cinta. Andai aku bunga, kamu kupu-kupu. Dia itu anak-anak nanti menjadi semangat dan senang. Dan dia di situ, oh iya menarik. Jangan dibuat anak mati kutu. Jadi tulisannya jelek, kamu nggak bisa, kamu bego, nggak boleh. Kita bagaimana biar dia jangan tersinggung. Berusaha membuat dia gimana sih? Dia itu dianggap jangan tersingkir lah. Yang penting dia dianggap sebagai yang super lah. Ya, ibaratnya dalam kata arti di situ. Dia di saat dia lemah kita angkat. Kurangnya apa? Kita cari kurangnya apa. Misalnya dia nggak suka mencatat, ya kita kasih YouTube biar dia senang. Kalau misalnya kita lihat agak lesu, kita Mutiar dekatin. Kenapa? Kenapa? Ini siapa? Ini pacar dia. Ya jadi juga seperti itu. Jadi cara seperti itu dia pasti, oh, aku jadi fansnya Mutiar. Aku senang belajar Mutiar. Kadang-kadang, Mutiar, aku udah like, udah super dan lain-lain. Mungkin itu tanda rasa dia sudah ada pendekatan dari dulu yang bersangkutan. Mungkin kira-kira seperti itu barangkali. Bagaimana? Sudah cukup belum? Mana masih ada yang kurang nggak Nak? Oke, dadah.